Matahari siang itu terasa seperti sedang menghukum aspal Jakarta, memantulkan hawa panas yang membuat pandangan di sekitarku tampak sedikit bergelombang. Aku berdiri di antara kerumunan ibu-ibu lain di depan gerbang sekolah dasar tempat putra menuntut ilmu, mencoba mencari sedikit keteduhan di bawah pohon akasia yang daunnya mulai meranggas. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku, bukan hanya karena terik yang menyengat, melainkan karena rasa lelah yang menumpuk setelah setengah hari berkutat dengan laporan keuangan di kantor. Namun, semua rasa penat itu biasanya akan menguap begitu saja saat melihat senyum lebar putra berlari ke arahku. Aku melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Jarum pendek sudah melewati angka 1, dan bel sekolah yang nyaring, suara yang selalu dinanti ratusan murid, akhirnya berbunyi, memecah kebisingan klakson kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Suara riuh rendah anak-anak yang berhamburan keluar kelas mulai terdengar, seperti lebah yang keluar dari sarangnya. Biasanya, momen ini adalah bagian favoritku dalam satu hari. Aku sudah membayangkan akan mengajak putra mampir sebentar ke toko es krim langganan kami sebelum pulang. Sekadar merayakan nilai ulangan matematikanya yang kemarin ia pamerkan dengan bangga. Aku juga sudah menyusun rencana untuk makan malam nanti. Mungkin memasak sup buntut kesukaan Mas Budi, suamiku, agar suasana rumah terasa lebih hangat setelah beberapa hari ini ia tampak begitu sibuk dan sering pulang larut malam. Satu persatu anak-anak berseragam merah putih itu melewati gerbang. Ada yang tertawa sambil saling dorong dengan temannya, ada yang langsung menyerbu penjual cilok di pinggir trotoar, dan ada pula yang merengek minta dibelikan mainan. Mataku dengan sigap memindai setiap wajah mungil yang lewat, mencari sosok jagoan kecilku. Putra biasanya sangat mudah ditemukan. Ia anak yang lincah, selalu yang pertama berlari keluar sambil melambaikan tangan tinggi-tinggi begitu melihat mobilku terparkir di seberang jalan. Namun, menit demi menit berlalu dan kerumunan mulai menipis. Kecemasanku mulai merayap naik, perlahan namun pasti, menyusup ke dalam dada. Apakah dia dihukum guru? Atau mungkin tertinggal di toilet? Lalu, aku melihatnya. Jantungku rasanya berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Putra tidak berlari. Ia tidak tersenyum. Ia bahkan tidak melambaikan tangan. Anak laki-lakiku yang baru berusia 8 tahun itu berjalan gontai, seolah-olah ada beban ribuan kilogram yang menggelayuti bahu kecilnya. Tas ransel bergambar superhero yang biasanya ia banggakan, kini tampak kedodoran di punggungnya yang membungkuk. Langkah kakinya terseret-seret di atas trotoar berdebu. Wajahnya, Tuhan, wajah itu, wajah yang tadi pagi masih berseri-seri saat aku mencium keningnya, kini pucat pasi seperti kertas. Tidak ada rona merah di pipinya, hanya ada kekosongan yang mengerikan. Matanya menatap aspal, menghindari tatapan siapapun, seolah dunia di sekitarnya adalah ancaman yang siap menerkam. Putra? Panggilku, suaraku sedikit tercekat karena kekhawatiran yang mendadak meledak. Ia tidak langsung menoleh. Tubuhnya justru tersentak kaget, seakan panggilanku adalah suara petir di siang bolong. Ketika ia akhirnya mengangkat wajahnya dan menatapku, hatiku mencelos. Matanya yang bulat dan jernih itu kini digenangi air mata yang tertahan, merah dan bengkak. Ada ketakutan murni di sana, jenis ketakutan yang seharusnya tidak pernah dirasakan oleh anak seusianya. Aku bergegas menghampirinya, mengabaikan tatapan beberapa orang tua murid yang masih tersisa. Aku berlutut di hadapannya, menyamakan tinggi badanku dengan tubuh mungilnya, lalu meraih kedua bahunya. "Sayang?" tanyaku, lembut berusaha menyembunyikan kepanikan dalam suaraku. Tanganku meraba keningnya, menduga mungkin ia sakit demam atau masuk angin. Namun yang kurasakan bukanlah panas demam, kulitnya dingin, sangat dingin dan lembab oleh keringat dingin, padahal matahari sedang terik-teriknya. Dan yang lebih menakutkan, tubuh kecil itu gemetar hebat di bawah telapak tanganku. Getaran itu terasa konstan, seperti getaran ketakutan seekor kelinci yang terpojok oleh pemangsa. Putra tidak menjawab, bibirnya yang pucat terkatup rapat, dan ia menundukkan kepalanya lagi, menghindari tatapanku. Ia mencengkram tali tas ranselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Putra, lihat ibu, ada yang nakalin kamu di sekolah?" Cecarku, naluri keibuanku mulai berubah menjadi mode protektif. Aku mulai memindai tubuhnya, mencari luka atau memar, tapi secara fisik ia tampak baik-baik saja. Seragamnya rapi, tidak ada tanda-tanda perkelahian.
Ia menggelengkan kepalanya pelan, sangat pelan. Lalu kenapa, Nak? Bilang sama ibu. Aku mencoba meraih dagunya, mengangkat wajahnya agar ia mau menatapku lagi. Saat matanya bertemu dengan mataku, pertahanan dirinya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipi yang tirusnya. Ia tidak meraung, tidak menangis kencang seperti anak kecil yang kehilangan permen. Ia menangis dalam diam. Air matanya mengalir deras disertai isak-isakan kecil yang tertahan di tenggorokan, seolah-olah ia takut suaranya akan didengar oleh orang lain. Pemandangan itu jauh lebih menyakitkan daripada jika ia menangis meraung-raung. "Ayop, kita ke mobil dulu ya, di sini panas," ajakku, menyadari bahwa kami mulai menjadi pusat perhatian. Aku tidak ingin memaksanya bicara di pinggir jalan yang bising ini. Aku menggandeng tangannya. Tangan mungil itu terasa begitu lemah dalam genggamanku, dingin dan basah. Ia menurut saja saat aku menuntunnya menyeberang jalan menuju mobil kami. Langkah kakinya masih berat, seolah setiap inci mendekati mobil adalah siksaan baginya. Sesampainya di dalam mobil, aku segera menyalakan mesin dan menghidupkan pendingin udara. Hawa sejuk segera menyergap, mengusir panas yang menyengat, menciptakan kepompong kesunyian yang memisahkan kami dari hiruk-pikuk dunia luar. Aku tidak langsung menjalankan mobil. Aku melepas sabuk pengamanku dan memutar tubuh menghadap Putra yang duduk di kursi penumpang depan. Ia duduk mematung, pandangannya kosong menatap dashboard. Air matanya masih terus mengalir tanpa henti. "Putra," panggilku, kali ini dengan nada yang lebih tegas namun tetap penuh kasih sayang. Aku mengusap hamburannya yang sedikit lepek karena keringat. "Ibu tidak bisa bantu kalau Putra tidak bicara. Apa ada guru yang marah? Atau nilainya jelek? Tidak apa-apa, Nak." Putra menelan ludah dengan susah payah. Ia menoleh perlahan ke arahku. Dalam jarak sedekat ini, aku bisa melihat pupil matanya yang melebar karena teror. Bibirnya bergetar hebat, mencoba membentuk kata-kata yang sepertinya tersangkut di tenggorokannya. "Ibu?" Suaranya parau, nyaris seperti bisikan yang pecah. "Iya, sayang." Aku menggenggam tangannya erat-erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Ia menarik napas panjang yang gemetar, seolah-olah ia sedang mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang sangat berbahaya. Matanya bergerak liar ke arah jendela mobil, seakan memastikan tidak ada orang lain yang menguping pembicaraan kami. "Ibu," ulangnya, kali ini dengan nada memohon yang membuat bulu kuduku merinding seketika. Cengkeraman tangannya pada tanganku menguat, kuku-kukunya sedikit menekan kulitku. "Ibu," isaknya lagi, napasnya tersengal-sengal. "Kita jangan pulang ke rumah ya, Bu?" Aku tertegun, permintaan itu begitu aneh dan tiba-tiba. Rumah adalah tempat paling aman bagi kami, tempat di mana ada mainannya, kamarnya, dan segala kenyamanan yang kami bangun bersama. Kenapa ia tidak mau pulang? "Kenapa, Nak? Kenapa tidak mau pulang?" Aku mencoba mencairkan suasana dengan sedikit candaan, meski hatiku bergetar hebat karena firasat buruk yang mulai menjalar. Reaksi Putra sungguh di luar dugaan. Bukannya tersenyum, wajahnya justru makin dipenuhi kepanikan. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, tubuhnya terguncang-guncang seperti ia kedinginan di tengah badai salju. Aku terdiam, kehabisan kata-kata. Suasana di dalam mobil berubah menjadi mencekam. Suara mesin mobil yang halus terdengar seperti dengung yang menyakitkan telinga di tengah keheningan yang tercipta di antara kami. Aku menatap anakku, belahan jiwaku, yang kini terlihat hancur lebur hanya karena membayangkan harus kembali ke rumahnya sendiri. Perlahan, aku menyadari bahwa ini bukan masalah sepele. Ini bukan masalah nilai ulangan, bukan masalah teman yang nakal, dan bukan masalah hantu imajinasi anak kecil. Ketakutan di mata Putra adalah ketakutan nyata, ketakutan akan sesuatu yang konkret, sesuatu yang sedang menunggunya di sana. "Putra," bisikku. Suaraku bergetar. Aku meraih bahunya lagi, memaksanya menatapku. "Dengar Ibu, Ibu akan lindungi Putra, selalu. Tapi Putra harus kasih tahu Ibu, kenapa kita tidak boleh pulang?" Putra menatapku dengan tatapan yang akan menghantuiku seumur hidup. Tatapan seorang anak yang dipaksa melihat kekejaman dunia terlalu dini. Bibirnya yang pucat bergerak pelan, membisikkan kalimat yang belum bisa kucerna sepenuhnya. Namun auranya sudah cukup membuat darahku membeku. Ia menarik napas panjang, terseduh, lalu mencondongkan tubuhnya ke arahku, seolah apa yang akan ia katakan adalah rahasia paling mematikan di dunia.
Jangan kasih tahu bapakku, bisiknya lirih, suaranya pecah oleh tangis. Duniaku seakan berhenti berputar. Namun sebelum aku sempat bertanya siapa yang ia maksud, Putra melanjutkan kalimatnya dengan gemetar, sebuah permohonan yang terdengar seperti doa orang yang putus asa. Jangan bawa Putra pulang, Bu. Mesin mobil masih menyala pelan, getarannya merambat halus melalui setir yang kucengkeram erat, hingga buku-buku jariku memutih. Suara deru kendaraan lain yang berlalu lalang di jalan raya seolah menjadi latar suara yang bising dan memuahkan. Kontras dengan keheningan mencekam yang tiba-tiba menyergap di dalam kabin mobil kami. AC mobil berhembus konstan, menyemburkan udara dingin, namun keringat dingin justru mulai membasahi tengkuku. Kalimat Putra barusan, permintaannya untuk tidak pulang, masih menggantung di udara. Berat dan menyesakan. Aku menoleh perlahan ke arah kursi penumpang. Putra, buah hatiku yang biasanya ceriwis menceritakan teman-temannya di sekolah, kini meringkuk seperti anak kucing yang ketakutan. Tas sekolahnya dipeluk erat di dada, seolah itu adalah tameng satu-satunya dari bahaya yang tak kasat mata. Suaraku terdengar serak, bergetar menahan gejolak bingung yang mulai bermetamorfosis menjadi kepanikan. Aku menepikan mobil ke bahu jalan, tepat di bawah bayangan pohon angsana besar, membiarkan lampu hazard berkedip-kedip sebagai penanda. Aku tidak mungkin menyetir dalam kondisi gemetar seperti ini. Aku mematikan mesin. Hening seketika. Hanya suara nafas Putra yang tersendat-sendat, diselingi isakan kecil yang berusaha ia tahan. Aku melepas sabuk pengaman dan memutar tubuhku sepenuhnya menghadapnya. Kuulurkan tanganku, menyentuh bahu mungilnya yang masih terbalut seragam merah putih yang sedikit kusut. "Hei, jagoan ibu," ujarku lembut, berusaha mati-matian menyembunyikan getaran dalam suaraku. Perlahan Putra mengangkat wajahnya. Matanya yang bulat dan jernih kini bengkak dan merah. Ada ketakutan murni di sana, jenis ketakutan yang seharusnya tidak pernah dirasakan oleh anak berusia 7 tahun. Hatiku mencelos, rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku kuat-kuat hingga aku sesak nafas. "Kenapa sayang?" tanyaku, mengusap air mata yang membasahi pipi gembilnya dengan ibu jariku. "Apa ada yang nakal sama Putra di sekolah? Atau..." Aku berusaha mencari alasan rasional. Otakku bekerja keras menyusun skenario-skenario logis. Mungkin dia memecahkan vas bunga kesayangan Budi. Mungkin dia bertengkar dengan tetangga. Putra menggeleng kencang. Air matanya kembali tumpah. Ia mencengkeram lengan bajuku dengan putus asa. Kuku-kuku kecilnya menekan kulitku, menyalurkan rasa takut yang nyata. "Bukan, Bu. Bukan sekolah," cicitnya. Suaranya begitu lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang tiba-tiba mulai turun rintik-rintik mengetuk atap mobil. "Di rumah?" Alisku bertaut. "Di rumah?" Ulangku. Bingung. "Siapa maksudmu sayang? Tante Ratna?" "Bukan Tante Ratna," sergah Putra cepat, nada suaranya meninggi karena panik. Tante itu asing. Putra nggak kenal. Dia duduk di kursi ibu." Darahku berdesir hebat. Sensasi dingin menjalari tulang punggungku. Duduk di kursiku, minum dari gelasku. Mungkin itu tamu ayah, Nak. Aku mencoba berpikir positif, meski insting wanitaku mulai menjeritkan tanda bahaya. "Kenapa Putra panggil dia jahat?" Putra menggeleng lagi, tapi kali ini ia menunduk, menatap sepatu hitamnya. Ia tampak ragu, bibirnya gemetar seolah kata-kata yang akan ia ucapkan terlalu berat untuk mulut kecilnya. "Cerita sama ibu nggak akan marah?" Perlahan Putra mengangkat wajahnya. Matanya yang bulat dan jernih kini bengkak dan merah. Ada ketakutan murni di sana, jenis ketakutan yang seharusnya tidak pernah dirasakan oleh anak berusia 7 tahun. Hatiku mencelos, rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku kuat-kuat hingga aku sesak nafas. "Tadi sekolah pulang cepat karena guru rapat. Putra diantar Pak Bon sampai depan pagar." Aku mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Detak jantungku semakin cepat, memukul-mukul rongga dada dengan ritme yang menyakitkan. Terus Putra dengar suara ayah ketawa, keras banget. Terus ada suara perempuan itu juga. Lanjut Putra,
Matanya menerawang, mengingat kembali memori yang baru saja terjadi beberapa jam lalu. Putra mau sebentar, nggak jadi. Putra sembunyi di balik lemari sepatu. Aku menahan nafas. Ruang tengah. Itu adalah jantung rumah kami. Tempat kami biasa menonton televisi bersama. Apa yang Putra dengar? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Putra meremas tangannya sendiri. Wajahnya memucat lagi. Ia tampak ragu. Bibirnya gemetar seolah kata-kata yang akan ia ucapkan terlalu berat untuk mulut kecilnya. Cerita sama ibu? Ibu nggak akan marah? Putra menarik nafas panjang, sebuah isakan lolos dari tenggorokannya. Tadi perempuan itu bilang, "Kapan kamu mau beresin dia, Mas? Aku capek ngumpet-ngumpet terus." Duniaku serasa berhenti berputar. Kata-kata itu menghantamku telak lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Beresin dia. Siapa dia yang dimaksud? Pikiranku menolak percaya, tapi hatiku sudah tahu jawabannya. Terus, aku memaksakan pertanyaan itu keluar, meski rasanya seperti menelan pecahan kaca. Putra menatapku dengan sorot mata yang penuh rasa sakit, sorot mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Ia seolah ingin melindungiku, tapi ia tahu ia harus menyatakan kebenaran. Ayah bilang, "Sabar sayang, sebentar lagi. Aku lagi atur rencananya biar rapi. Begitu surat-surat rumah ini balik nama sepenuhnya, aku bakal singkirin dia. Dia nggak akan dapat apa-apa." Langit seolah runtuh menimpaku saat itu juga. Hening. Keheningan yang mematikan. Hanya suara hujan yang kini semakin deras menghantam kaca mobil, seirama dengan kehancuran yang terjadi di dalam dadaku. Budi, suamiku, pria yang telah mendampingiku selama 10 tahun. Pria yang setiap pagi mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Pria yang kupercaya menjaga nyawa dan anakku. Dia berencana menyingkirkanku. Singkirin dia. Kata itu bergaung di kepalaku, memantul-mantul di dinding tengkorakku hingga membuatku pusing. Mual yang hebat tiba-tiba menyerang lambungku. Aku membekap mulutku sendiri, berusaha menahan keinginan untuk memuntahkan isi perutku. Rasanya pahit, asam, dan menjijikkan. Bukan hanya perselingkuhan, ini konspirasi, ini kejahatan yang terencana. Dia menginginkan rumah itu, rumah warisan dari orang tuaku yang kita renovasi bersama, dan dia ingin menggantikan posisiku dengan wanita lain. "Ibu," panggil Putra lirih. Ia ketakutan melihat reaksiku. Wajahku pasti pucat pasih seperti mayat. Aku tersentak kembali ke realitas. Kupandangi wajah polos anakku. Dia mendengar semuanya. Dia mendengar ayahnya sendiri merencanakan kehancuran ibunya. Betapa hancurnya hati kecil itu. Betapa mengerikannya beban yang harus ia pikul sendirian sepanjang perjalanan pulang tadi. Rasa sakit di dadaku perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan yang melumpuhkan, menjadi amarah yang membara. Panas, menjalar dari ulu hati hingga ke ujung-ujung jariku. Aku menarik Putra ke dalam pelukanku, memeluknya begitu erat hingga aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat di dadaku. Kuciumi puncak kepalanya yang berbau matahari dan keringat anak-anak. Air mataku akhirnya tumpah, bukan karena lemah, tapi karena rasa sakit yang tak tertahankan melihat anakku harus menjadi saksi kebusukan ayahnya. "Maafin ibu, nak. Maafin ibu," bisikku berulang kali di telinganya. "Kamu anak hebat. Terima kasih udah kasih tahu ibu." Dalam pelukanku, Putra mengangguk-angguk. "Putra takut, Ibu. Tante itu bilang kalau ibu nggak ada nanti kamarnya diganti warna pink. Putra nggak mau." Gigi-gigiku bergemeretak. Mereka bahkan sudah merencanakan dekorasi ulang di atas kuburan rumah tanggaku. Betapa piciknya, betapa rendahnya. Wanita itu, tante jahat. Siapa dia? Sejak kapan dia masuk ke dalam kehidupan kami? Dan Budi, bagaimana bisa dia tersenyum padaku setiap hari sambil menyembunyikan beladir di balik punggungnya? Segala kenangan manis selama beberapa bulan terakhir berputar di kepalaku seperti film horor. Budi yang tiba-tiba rajin mengurus dokumen tanah dengan alasan pemutihan pajak. Budi yang sering membelikan vitamin-vitamin aneh dengan alasan supaya aku tidak mudah lelah. Ya Tuhan, tubuhku menggigil, bukan karena dingin AC, tapi karena menyadari betapa dekatnya aku dengan bahaya. Jika Putra pulang lebih awal hari ini, jika Putra tidak bersembunyi di balik lemari itu, aku mungkin akan terus hidup dalam kepalsuan, atau lebih buruk lagi, berakhir tragis sesuai rencana mereka. Aku melepaskan pelukan pada Putra, lalu menangkup wajahnya dengan kedua tanganku. Aku menatap matanya lekat-lekat, menyalurkan kekuatan yang baru saja kutemukan dari sisa-sisa kehancuranku.
Putra, dengar ibu baik-baik, ujarku tegas, menghapus sisa air mata di wajahnya. Tapi sekarang ibu butuh Putra jadi anak yang paling berani sedunia. Putra menelan ludah, lalu mengangguk perlahan. Aku kembali duduk tegak di kursi penyetir. Tanganku kembali mencengkeram setir, tapi kali ini tidak ada getaran. Yang ada hanyalah cengkeraman besi yang dingin dan penuh determinasi. Amarah kini telah mengkristal menjadi sebuah rencana. Aku tidak boleh gegabah, aku tidak boleh pulang sambil menangis dan berteriak-teriak seperti orang gila. Itu hanya akan membuat mereka waspada dan menyusun alibi. Budi licik, aku tahu itu sekarang. Jika aku ingin menghadapinya, aku harus lebih cerdik. Aku menatap jalanan di depan yang basah oleh hujan. Bayangan Budi yang sedang tertawa bersama wanita itu di ruang tengah rumahku menari-nari di pelepuk mata. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir aku adalah istri bodoh yang bisa disingkirkan begitu saja seperti sampah. Salah besar. Aku menyalakan kembali mesin mobil. Deru halusnya terdengar seperti auman pelan binatang buas yang terbangun dari tidur panjang. Aku menoleh sekali lagi ke arah Putra. Kita akan buktikan, Nak, bisikku pada diriku sendiri, lebih untuk meyakinkan batinku yang terluka. Aku menatap jam di dashboard. Masih sore. Mereka pasti masih di sana, terlena dalam fantasi kemenangan mereka, mabuk oleh rencana jahat mereka. Mereka tidak tahu bahwa badai sedang bergerak menuju mereka, dan badai itu adalah aku, seorang ibu yang terluka dan seorang istri yang dikhianati. Dengan napas panjang yang kutarik dalam-dalam untuk mengisi paru-paruku dengan keberanian, aku memindahkan tuas perseneling. Mobil melaju pelan menembus hujan, meninggalkan keraguan di belakang. Aku tidak akan lari, aku akan pulang. Dunia tidak sekadar berhenti berputar. Ia rasanya meledak dalam hening, menyisakan serpihan tajam yang menusuk tepat ke ulu hati. Ucapan Putra barusan bukan sekadar laporan kenakalan anak kecil biasa. Itu adalah sebuah bom waktu yang meledak tepat di wajahku, merobek selubung kebahagiaan palsu yang selama ini kubanggakan. Menyingkirkanku. Frasa itu bergema di kepalaku, memantul-mantul di dinding tengkorakku seperti bola besi panas. Aku mencengkeram setir mobil begitu erat hingga buku-buku jariku memutih, seolah setir berlapis kulit sintetis itu adalah satu-satunya pegangan agar aku tidak jatuh ke dalam jurang kegilaan. AC mobil mendesis pelan, menghembuskan udara dingin yang anehnya terasa membakar kulit, kontras dengan keringat dingin yang mulai membasahi punggungku. Aku menatap Putra. Wajah mungilnya masih basah oleh air mata. Matanya yang bulat dan bening menatapku dengan campuran rasa takut dan harap. Ia baru saja menyerahkan beban terberat yang bisa ditanggung seorang anak. Kebenaran tentang ayahnya sendiri. Nafas kami beradu dalam kabin mobil yang sempit. Aroma min dari pengharum mobil yang biasanya menenangkan, kini terasa memualkan, bercampur dengan bau samar kecemasan yang menguar dari tubuhku sendiri. Putra, suaraku terdengar serak, pecah di ujung kalimat. Aku harus berdaham, menelan ludah yang terasa sepekat empedu, sebelum mencoba bicara lagi. Putra yakin? Putra mengangguk pelan. Bibir bawahnya gemetar. Ia memainkan ujung sabuk pengamannya dengan gelisah. Iya, Bu. Tante itu bilang rumahnya bagus. Terus ayah bilang, sebentar lagi rumahnya jadi punya mereka. Darahku mendidih, naik cepat ke kepala hingga telingaku berdenging. Rumah yang kami bangun dengan peluh dan air mata, rumah yang sebagian besar dananya berasal dari tabungan masa gadisku dan warisan orang tuaku. Budi bukan hanya mengkhianati ranjang kami, dia berencana merampok hidupku, merampas atap di atas kepala anak kami, dan yang paling mengerikan, menyingkirkanku. Kata itu memiliki implikasi yang membuat bulu kuduku meremang. Apakah itu perceraian atau sesuatu yang lebih gelap? Rasa sakit yang tadi menghantam kini perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan jauh lebih berbahaya, amarah. Namun menatap Putra yang masih terguncang, aku sadar aku tidak boleh meledak di sini, tidak di depannya. Ia sudah cukup trauma dengan apa yang ia dengar dan lihat. Prioritasku sekarang bergeser drastis. Aku bukan lagi istri yang menanti suami pulang. Aku adalah induk harimau yang menyadari sarangnya sedang diincar pemangsa, dan pemangsa itu tidur di sebelahnya setiap malam. Aku memaksakan seulas senyum, senyum tersulit yang pernah kucetak di wajahku. Tangan kananku terulur, mengusap rambut hitam Putra yang lembut, warisan genetik dari laki-laki pengkhianat itu.
Putra anak pintar. Putra anak hebat karena sudah cerita sama ibu, bisikku, mencoba menahan getaran dalam suaraku. Dengar ibu baik-baik nak, ibu nggak akan membiarkan siapapun jahatin kita. Ayah mungkin sedang bingung, tapi ibu ada di sini. Jadi kita nggak pulang? Tanyanya polos, suara kecilnya menyayat hati. Ya Allah nak, aku menariknya ke dalam pelukan, melepaskan sabuk pengamannya sejenak agar bisa mendekap tubuh mungil itu. Bau minyak telon dan keringat anak-anak menyeruak, menjadi satu-satunya hal yang menjagaku tetap waras saat ini. Aku melepaskan pelukan, menatap matanya lekat-lekat. Kita punya misi kecil yang harus diselesaikan, nak. Mata Putra sedikit berbinar mendengar kata misi. Ibu harus pulang ke rumah sebentar untuk memeriksa sesuatu, tapi tempatnya bahaya buat anak kecil kalau lagi ada musuh. Jadi Putra harus sembunyi di markas aman dulu, di rumah Tante Sari. Tante Sari adalah sahabatku sejak kuliah. Satu-satunya orang yang kupercaya dengan nyawaku sendiri. Rumahnya hanya berjarak 15 menit dari sini. Ada kakak Dito juga? Tanya Putra, merujuk pada anak Sari. Iya, sama kakak Dito. Nanti Putra main game di sana sampai ibu jemput. Tapi janji, jangan bilang siapa-siapa dulu ya soal tanti jahat itu, selain sama ibu dan Tante Sari. Siap, Bu. Putra mengangguk mantap. Aku kembali memasang sabuk pengamannya, lalu memutar kunci kontak. Mesin mobil menderu, seolah merespon gejolak adrenalin dalam darahku. Aku menyetir membelah jalanan sore yang mulai macet dengan tatapan kosong namun tajam. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menciptakan bias cahaya oranye yang menyilaukan di kaca depan yang sedikit berdebu. Setiap kali aku melihat mobil lain yang melintas, aku bertanya-tanya, apakah wanita di dalam mobil itu juga sedang ditipu suaminya? Sesampainya di rumah Sari, aku tidak membuang waktu. Sari yang sedang menyiram tanaman kaget melihat mobilku berhenti mendadak di depan pagar rumahnya. Wajahnya yang ceria berubah cemas saat melihatku turun dengan wajah pucat pasi dan mata sembab. Ran, Sari setengah lari membukakan pagar. Aku menuntun Putra keluar. Sar, aku butuh bantuanmu. Sari menatapku, lalu menatap Putra. Naluri keibuannya langsung bekerja. Ia berjongkok menyamakan tingginya dengan Putra. Ada jagoan. Mau main sama Dito ya? Dito lagi main Lego tuh di dalam. Putra menatapku meminta persetujuan. Aku mengangguk. Masuk sayang. Setelah punggung kecil Putra hilang di balik pintu jati itu, pertahananku runtuh sedikit. Aku mencengkram lengan Sari. Kain daster batiknya terasa kasar di telapak tanganku yang berkeringat. Tolong jaga Putra, Sar. Mungkin sampai malam. Atau... Ran, kamu bikin aku takut. Ada apa? Budi kenapa? Cecar Sari. Matanya memindai wajahku dengan panik. Aku menarik nafas panjang, menghembuskan aroma tanah basah bekas siraman yang entah kenapa mengingatkanku pada pemakaman. Pemakaman cintaku pada Budi. Lebih parah dari berantem, Sar. Budi bawa perempuan ke rumah. Dan Putra. Gila. Budi? Tolong jangan tanya apa-apa dulu. Aku harus pulang. Aku harus memergoki mereka. Aku butuh bukti sebelum aku bertindak lebih jauh. Tapi Ran, kamu sendirian. Sari mencengkram balik tanganku. Kukunya menekan kulitku. Aku nggak akan konfrontasi fisik kalau nggak perlu. Aku cuma mau lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku butuh api itu, Sar. Aku butuh rasa sakit melihat mereka berdua untuk membakar keraguan-raguanku. Tanpa menunggu jawaban Sari, aku berbalik dan kembali ke mobil. Aku tidak boleh berhenti. Jika aku berhenti, aku akan menangis. Dan air mata adalah kemewahan yang tidak bisa aku berikan pada Budi hari ini. Perjalanan dari rumah Sari kembali ke rumahku terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Langit sudah sepenuhnya gelap, menyisakan warna ungu lebam di ufuk barat. Jantungku berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena antisipasi yang menyakitkan. Setiap putaran roda mendekatkan aku pada kehancuran ilusi rumah tanggaku. Aku memarkir mobil 3 rumah dari rumahku sendiri. Di bawah pohon mangga tetangga yang rimbun, mobilku tersembunyi dalam bayang-bayang. Aku mematikan mesin. Hening. Cuma suara jangkrik dan deru samar kendaraan dari jalan raya. Aku menatap rumahku dari jauhan. Lampu ruang tamu menyala redup. Jendela yang gordennya sedikit terbuka memancarkan cahaya kuning hangat. Cahaya yang dulu menyambutku dengan damai. Sekarang cahaya itu tampak seperti sinyal bahaya. Ada mobil asing terparkir di carport, tepat di samping sepeda motor Budi. Sebuah city car merah yang tidak kukenal. Itu dia, bukti fisik pertama bahwa Putra tidak berbohong. Tanganku gemetar saat meraih kunci rumah cadangan dari dalam tas. Besik dingin itu terasa berat. Aku keluar dari mobil, menutup pintu sepelan mungkin agar tidak menimbulkan bunyi klik yang keras. Angin malam menerpa wajahku, dingin dan menusuk, namun tidak sedingin hatiku saat ini.
Aku berjalan mengendap-endap menyusuri trotoar agar langkahku tidak terdengar. Pagar rumah kami tidak digembok, hanya diselot biasa. Budi pasti lupa, atau terlalu sibuk dengan tamunya sehingga mengabaikan keamanan. Ceroboh. Saat aku melangkah memasuki halaman rumahku sendiri seperti seorang pencuri, air mataku kering. Rasa sedih itu telah menguap digantikan dengan tekad baja. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa dibohongi dengan kata-kata manis. Malam ini aku akan menghadapi kenyataan pahit itu, menelannya bulat-bulat, dan menjadikannya bahan bakar untuk menghancurkan mereka yang mencoba menghancurkanku. Langkah demi langkah, aku mendekati pintu utama. Sayup-sayup suara itu terdengar. Suara tawa. Tawa Budi. Renyah, lepas, dan bahagia. Jenis tawa yang sudah lama tidak ia berikan padaku. Dan kemudian, suara wanita itu mendesah manja, menimpali lelucon suamiku. Duniaku mungkin sudah runtuh tadi, tapi sekarang, di atas reruntuhan itu, aku berdiri tegak. Aku menyelipkan kunci ke lubang pintu dengan gerakan presisi seorang ahli bedah. Pelan sekali. Aku memutar gagang pintu. Napasku tertahan. Inilah saatnya. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku bisa retak kapan saja. Mobil kuparkirkan 2 blok dari rumah, tersembunyi di balik bayang-bayang pohon angsana yang rimbun, seolah-olah aku adalah seorang pencuri yang hendak merampok rumah orang kaya. Namun ironisnya, rumah yang kutuju adalah rumahku sendiri, tempat di mana namaku terukir di sertifikat tanah, tempat di mana aku menghabiskan 10 tahun terakhir membangun sarang yang kufikir tak akan pernah tergoyahkan. Malam ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke sumsum tulang. Atau mungkin, itu hanya rasa gigil yang lahir dari ketakutan dan amarah yang bercampur aduk di dalam darahku. Aku melangkah menyusuri trotoar, berusaha menyatu dengan kegelapan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban timah yang menggelayuti kakiku. Bayangan wajah putra yang ketakutan saat menceritakan apa yang didengarnya kembali menghantuiku. "Bapak bilang..." Kalimat itu menjadi bahan bakar yang memaksaku untuk terus melangkah, meski setiap sel di tubuhku berteriak untuk lari, untuk bersembunyi, untuk menyangkal kenyataan pahit ini. Gerbang rumah kami sedikit terbuka. Ini tidak biasa. Budi selalu terobsesi dengan keamanan. Dia orang yang selalu mengecek kunci pagar 2 kali sebelum tidur. Fakta bahwa gerbang itu tak terkunci memberi sinyal bahwa dia sedang merasa terlalu nyaman, atau mungkin dia sedang menanti seseorang, atau seseorang itu sudah ada di dalam. Aku menyelusup masuk ke halaman tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Kerikil di paman kecil yang kurawat dengan penuh cinta terasa tajam di balik sol sepatu datarku. Namun aku tahu persis di mana harus memijak agar tidak menimbulkan bunyi gemeretak. Aku mengenal rumah ini lebih baik daripada siapapun. Aku tahu sudut mana yang berlumut licin dan bagian mana yang padat. Pengetahuan yang dulu kubanggakan sebagai ratu rumah tangga, kini menjadi senjataku untuk menjadi mata-mata di istanaku sendiri. Tiba di depan pintu utama, tanganku gemetar hebat saat meroboh kunci cadangan dari dalam tas. Butuh waktu beberapa detik bagiku untuk menenangkan nafas yang memburu. "Tenang, Ratna. Tenang," bisikku dalam hati. "Jika aku panik, kuncinya akan berdenting dan semuanya akan hancur. Aku harus menjadi hantu. Hantu yang kembali untuk menuntut keadilan." Dengan gerakan lambat yang menyiksa, aku memasukkan anak kunci ke lubangnya. Bunyi klik halus dari mekanisme kunci terdengar seperti ledakan meriam di telingaku yang terlampau peka. Aku membeku selama 5 detik penuh, menahan nafas, menunggu reaksi dari dalam. Hening, hanya suara desau angin malam dan suara jangkrik yang menemani keteganganku. Perlahan ku putar gagang pintu. Engsel yang rajin kuminyaki setiap bulan bekerja dengan sempurna. Pintu terbuka tanpa derit sedikit pun. Aroma rumah menyambutku, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Di antara wangi pewangi ruangan lavender yang biasa ku beli, terselip aroma lain, manis, tajam, dan asing. Parfum wanita, bukan milikku. Baunya menggantung di foyer rumah, seperti jejak polusi yang menodai kesucian tempat tinggal kami. Aroma itu membuat perutku mual seketika. Rasanya seperti menelan racun. Itu adalah bukti fisik pertama. Sebelum mata melihat, hidungku lebih dulu dikhianati. Aku melepas sepatu dengan sangat hati-hati dan meletakkannya di samping rak, membiarkan kakiku yang berbalut kaos kaki memijak lantai marmer yang dingin.
dinginnya merambat naik, mengirimkan sinjal waspada ke seluruh syarafku. Rumah ini gelap, hanya diterangi oleh cahaya lampu jalan yang menelisik masuk melalui celah-celah gorden, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti jari-jari raksasa yang hendak mencekiku. 1 langkah, 2 langkah. Aku berjalan menyusuri lorong menuju ruang tengah. Mataku terbiasa dengan kegelapan, menangkap siluet foto-foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Dalam remang-remang, wajah tersenyum kami di dalam bingkai itu terlihat seperti ejekan. Budi yang merangkulku, aku yang tertawa bahagia. Dulu lorong ini adalah jalan menuju kehangatan keluarga. Sekarang lorong ini terasa seperti terowongan menuju neraka. Tiba-tiba, suara itu terdengar. Suara tawa wanita, renyah, manja, dan menjijikan. Suara itu berasal dari ruang tamu, memantul di dinding-dinding rumah yang sunyi, merobek keheningan malam. Darahku mendidih. Suara itu bukan imajinasi. Itu nyata. Ada wanita lain di rumahku, duduk di sofaku, tertawa di tempat di mana aku biasa membacakan dongeng untuk Putra. Lalu terdengar suara Budi, suara yang sangat kuhafal, suara yang biasa mengucapkan selamat tidur padaku, suara yang dulu menjadi tempat aku bersandar. Serius, Mei, aku nggak bercanda soal itu. Nada bicara Budi terdengar ringan, lepas, dan hangat. Ada keintiman dalam nada bicaranya yang sudah lama hilang saat ia berbicara denganku. Belakangan ini dia hanya berbicara padaku dengan nada lelah, ketus, atau sekedar formalitas. Namun malam ini, dengan wanita bernama Mei itu, Budi terdengar seperti pria yang sedang jatuh cinta. Rasa sakit menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan fisik. Aku harus bersandar pada dinding lorong sejenak, memejamkan mata, menahan isak tangis yang mendesak naik ke tenggorokan. Air mata panas menggenang di pelupuk mata, tapi aku menolak membiarkannya jatuh. Tidak sekarang. Aku tidak boleh lemah. Aku di sini bukan untuk menangis. Aku di sini untuk membuktikan bahwa firasatku dan kata-kata anakku adalah benar. Aku kembali melangkah dengan lebih lambat, lebih waspada. Aku tahu ada satu papan lantai parket di dekat ujung lorong yang selalu berderik jika diinjak. Budi tidak pernah mau memperbaikinya. Katanya itu karakter rumah ada. Dengan ingatan yang tajam, aku melangkahi bagian itu, mendaratkan kakiku di ubin berikutnya dengan senyap. Cahaya kuning hangat berpendar dari ruang tamu, tumpah ke lantai lorong tempat aku bersembunyi. Aku sekarang berdiri tepat di perbatasan antara kegelapan lorong dan cahaya ruang tamu. Jantungku berdetak begitu kencang hingga aku takut mereka bisa mendengarnya. Duk, duk, irama kematian bagi pernikahanku. Dari posisiku, aku belum bisa melihat mereka, tapi aku bisa mendengar segalanya dengan kejernihan yang mengerikan. Suara denting gelas beradu dengan meja kaca, suara kain sofa yang bergesekan saat seseorang bergerak mengubah posisi duduk. Tapi... tanya wanita itu lagi, suaranya terdengar ragu, tapi ada nada kemenangan yang terselubung. Budi mendengus, suara itu penuh dengan nada meremehkan yang membuat tanganku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Dia itu terlalu sibuk dengan urusan dapur dan Putra. Dia nggak punya curiga apa-apa. Selama uang bulanan lancar, dia diam. Kalaupun dia itu naif. Duniaku bergoncang, mendengar namaku disebut dengan nada sehina itu oleh suamiku sendiri, rasanya seperti ditusuk dari belakang. Naif, gampang dibohongi, selama ini aku diam bukan karena bodoh, aku diam karena aku percaya, aku diam karena aku menjaga keutuhan rumah tangga ini. Kasihan, kata wanita itu, tapi tidak ada simpati dalam suaranya, hanya basa-basi kosong. Gak usah dikasihani. Potong Budi cepat. Hidup sama dia itu membosankan, Mei. Datar, gak ada gairah. Beda kalau aku sama kamu. Aku menggigit bibir bawahku begitu keras hingga kurasakan rasa asin darahku. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi adalah pengkhianatan baru. Dia tidak hanya berselingkuh secara fisik, dia sedang membunuh karakter dan eksistensiku di hadapan orang asing ini. Dia sedang menghapus 10 tahun pengabdianku hanya dengan beberapa kalimat kejam. Aku mengintip sedikit dari balik dinding pembatas. Bayangan mereka terpantul di dinding seberang. Dua sosok yang duduk berdekatan, sangat dekat. Aku melihat tangan Budi, tangan yang sama yang memasangkan cincin di jariku, kini sedang membelai rambut seseorang yang bukan istrinya. Bau parfum itu semakin kuat sekarang, bercampur dengan aroma kopi yang baru diseduh. Kopi yang biasa kubuatkan untuknya. Kopi yang hanya kukeluarkan untuk tamu istimewa atau momen spesial. Betapa lancangnya mereka. Mereka tidak hanya mencuri cintaku, tapi juga mengambil alih ruang hidupku, barang-barangku, dan kenyamananku.
keberanian mulai tumbuh menggantikan rasa takut. Rasa mual itu perlahan berubah menjadi api kemarahan yang dingin dan terfokus. Aku tidak akan membiarkan mereka terus tertawa di atas penderitaanku. Aku tidak akan membiarkan Budi merencanakan kehancuranku sambil menikmati kopi di rumahku. Aku menarik nafas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara yang terasa berat. Langkah selanjutnya akan mengubah segalanya. Tidak akan ada jalan kembali setelah ini. Begitu aku melangkah keluar dari bayangan ini, pernikahan kami resmi berakhir. Topeng Budi akan hancur, dan perang yang sesungguhnya akan dimulai. Namun, aku perlu mendengar lebih banyak. Aku perlu tahu seberapa jauh rencana busuk mereka. Aku menahan diri untuk tidak langsung melabrak. Putra membutuhkanku untuk menjadi pintar, bukan emosional. Aku merapatkan punggungku ke dinding. Telingaku terpasang tajam, merekam setiap kata, setiap rencana, setiap penghinaan yang mereka lontarkan, menyimpannya sebagai amunisi untuk pertempuran yang akan meletus sebentar lagi. Aku, Ratna, istri yang dianggap naif dan bodoh itu, kini berdiri dalam diam, siap untuk meruntuhkan istana pasir yang mereka bangun di atas kebohongannya. Tubuhku merapat ke dinding dingin di balik partisi kayu jati yang membatasi ruang tengah dan ruang tamu. Kayu ini, yang dulu ku amplas dan kupoles sendiri dengan penuh cinta agar rumah ini terasa hangat, kini menjadi satu-satunya perisai antara diriku dan kehancuran duniaku. Aku menahan napas, paru-paruku terasa sesak seolah oksigen di sekelilingku mendadak habis tersedot oleh kehadiran dua sosok manusia di seberang sana. Celah kecil di antara ukiran partisi itu memberikan akses visual yang menyakitkan. Di sana, di atas sofa krem yang kami beli dengan menabung selama 6 bulan, sofa tempat kami biasa menonton film di akhir pekan, duduklah suamiku, Budi. Namun ia tidak sendiri. Di sampingnya, sangat dekat hingga nyaris tidak ada jarak, duduk seorang wanita. Wanita itu adalah Maya. Aku mengenali wajah itu samar-samar. Mungkin pernah melihatnya di salah satu foto acara kantor Budi. Namun melihatnya secara langsung di dalam rumahku, di atas perabotku, memberikan sensasi mual yang hebat. Maya mengenakan gaun merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, kontras sekali dengan daster rumahan yang biasa kupakai. Rambutnya tergerai sempurna, berkilau di bawah lampu gantung ruang tamu. Aroma parfumnya, campuran vanila dan bunga yang terlalu menyengat, menguar hingga ke tempatku bersembunyi, menindih aroma masakan soto ayam yang tadi pagi kusiapkan dengan sepenuh hati dan kini mungkin sudah dingin tak tersentuh di meja makan. Sayang, suara Maya terdengar manja, sebuah nada yang dibuat-buat namun jelas membuai Budi. Tangan wanita itu dengan lancang bermain di kerah kemeja suamiku. Jari-jarinya yang lentik dengan kuku bercat merah menelusuri kancing demi kancing. Budi tertawa kecil, suara tawa yang renyah dan lepas. Tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan padaku. Tenang saja sayang, dia itu kalau sudah belanja bulanan atau jemput anak sekolah, pasti mampir ke rumah ibunya dulu. Dia itu naif, nggak bakal curiga. Duh Tuhan, rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. Jadi begitulah aku di mata Budi selama ini. Hanya seonggok rutinitas membosankan, istri yang naif dan bodoh. Kakiku terasa lemas, lututku gemetar hebat hingga aku harus berpegangan pada pinggiran lemari pajangan agar tidak ambruk dan menimbulkan suara. Maya terkekeh, suara yang terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahanku. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Budi, kakinya diangkat dan diletakkan di pangkuan suamiku. Budi tanpa ragu memijat betis wanita itu dengan lembut. Pemandangan itu membakar mataku. "Rumah ini lumayan juga, Mas," kata Maya sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Matanya menyapu lukisan panen padi yang kugantung dengan bangga di dinding, lalu turun ke karpet bulu yang kucuci setiap minggu. Tapi seleranya aduh, kuno banget. Darahku mendidih. Kuno, kampungan, setiap sudut rumah ini kudesain untuk kenyamanan Budi dan anak kita. Iya, aku juga sebenarnya udah gerah lihat perabotan tua ini, sahut Budi enteng sambil terus membelai kaki Maya. Nanti kalau urusan perceraian sudah beres dan dia sudah angkat kaki dari sini, kita renovasi total. Kamu mau konsep apa? Minimalis? Industrial? Terserah kamu sayang. Aku membekap mulutku sendiri dengan telapak tangan, menahan isak tangis yang memaksa keluar.
Air mata panas mulai membasahi pipiku, mengalir tanpa henti melewati jari-jariku. Mereka bukan hanya berselingkuh, mereka sedang merencanakan penghapusan eksistensiku. Budi tidak hanya ingin menggantiku, dia ingin menghapus jejakku dari rumah yang kami bangun bersama dari nol. Tapi Mas, suara Maya berubah sedikit serius, meski nada manjanya tidak hilang. Gimana soal pembagian harta? Kamu bilang sertifikat rumah ini masih atas nama kalian berdua. Aku nggak mau ya kalau nanti dia nuntut setengah dari harga rumah ini. Budi mendengus, meneguk gelasnya, gelas kristal kesayanganku yang hanya dikeluarkan saat lebaran, lalu meletakkannya dengan kasar di meja. Kamu nggak usah khawatir soal itu. Aku udah siapin skenario-nya. Aku bakal bikin seolah-olah dia yang nggak becap ngurus rumah tangga. Atau kalau perlu, aku bisa tekan dia lewat anak-anak. Dia itu lemah kalau soal anak. Demi hak asuh, dia pasti rela ngelepasin harta gono gini. Asal dia bisa bawa anak, dia bakal pergi cuma bawa baju di badan. Sisanya, dunia di sekitarku terasa berputar. Langit-langit rumah seolah runtuh menimpaku. Betapa kejinya perencanaan itu. Budi tahu persis kelemahanku. Dia tahu bahwa aku akan menyerahkan nyawaku demi anakku, dan dia berniat menggunakan cinta suciku sebagai senjata untuk merampok masa depanku. Sosok yang duduk di sana bukan lagi pria yang menikahiku 10 tahun lalu. Itu adalah monster berwajah suamiku. Bagus deh kalau gitu, suara Maya tersenyum puas lalu mengecup pipi Budi. Aku udah nggak sabar, Mas. Aku pengen cepet-cepet kita tinggal berdua di sini tanpa gangguan. Bau rumah ini tuh bau ibu-ibu banget. Sabar ya sayang, paling lambat bulan depan surat gugatan sudah masuk. Aku cuma perlu bikin gara-gara sedikit lagi, biar dia emosi terus kita rekam kalau dia lagi marah-marah. Mendengar itu, rasa sedih yang tadi melumpuhkanku perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Rasa sakit itu memadat, mengeras, dan berubah menjadi bara api yang menyala-nyala di dadaku. Temperamental. Dia ingin melihat istri yang temperamental? Aku melihat sekelilingku dalam keremangan. Bayangan diriku terpantul samar-samar di kaca lemari hias. Wajahku basah oleh air mata, mataku merah dan bengkak, tapi ada kilatan baru di sana, kilatan kebencian yang murni. Selama ini aku diam, selama ini aku mengalah, selama ini aku melayani Budi seperti raja, mengabaikan lelahku, mengabaikan mimpiku sendiri demi mendukung karirnya. Dan ini balasannya? Mereka terus berbicara, suara mereka tumpang tindih dengan degup jantungku yang semakin kencang. Maya mulai membicarakan tentang membuang semua koleksi piring keramikku, dan Budi tertawa setuju, menyebut piring-piring itu sebagai sampah yang menuh-menuhin lemari. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah bahan bakar bagi api amarahku. Ketakutan yang tadi mencengkeramku saat melangkah masuk lenyap tanpa bekas. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan suami, karena suami yang kucintai sudah mati saat kalimat-kalimat keji itu keluar dari mulutnya. Yang tersisa di ruang tamu itu hanyalah musuh yang berniat menghancurkan hidupku dan anakku. Aku menegakkan punggungku yang sedari tadi membungkuk. Aku hapus air mata di pipiku dengan kasar menggunakan punggung tangan. Napasku yang tadi pendek dan tertahan, kini mulai teratur, dalam dan berat. Mataku menatap tajam ke arah celah partisi itu, merekam setiap detail kemesraan menjijikan mereka sebagai bukti visual dalam memori otakku. Posisi duduk mereka, gelas yang mereka pakai, senyum licik di wajah Maya, dan seringai angkuh di wajah Budi. Cukup, sudah cukup aku menjadi penonton dalam tragedi hidupku sendiri. Sudah cukup aku menjadi istri naif yang mereka tertawakan. Rencana mereka untuk mengusirku, rencana mereka untuk memanipulasi hak asuh anakku, itu tidak akan pernah terjadi. Aku merasakan adrenalin membanjiri pembuluh darahku, memberikan kekuatan yang entah datang dari mana. Rasa lemas di kakiku hilang, berganti dengan ketegangan otot yang siap menerkam. Aku bukan lagi korban yang bersembunyi di bayang-bayang mereka. Aku adalah badai yang akan memporak-porandakan kenyamanan palsu mereka. Dengan tatapan nyalang, aku memandangi dagang pintu partisi itu. Dingin logamnya seolah memanggil telapak tanganku yang berkeringat. Di ruang tamu, Maya kembali tertawa, kali ini lebih keras, seolah merayakan kemenangan yang belum ia raih. Dasar wanita bodoh, ujar Maya di sela tawanya, merujuk kepadaku. Kata-kata itu menjadi pemicu terakhir. Iya, bodoh karena pernah percaya sama laki macam kamu, Budi. Batinku menggeram, suaraku belum keluar tapi hatiku sudah berteriak lantang.
Aku tidak akan membiarkan mereka menyelesaikan geras minuman itu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyelesaikan perencanaan busuk itu. Malam ini, di rumah ini, di atas lantai yang kusapu setiap hari, kebenaran akan meledak, dan ledakan itu akan dimulai dariku. Dinding di balik punggungku terasa dingin, kontras dengan darah yang mendidih di balik kulitku. Aku menekan tubuhku sekuat mungkin ke tembok pembatas antara ruang tengah dan lorong menuju kamar tidur, berusaha menjadi satu dengan bayangan. Nafasku tertahan di tenggorokan, terasa seperti gumpalan kaca pecah yang menyakitkan setiap kali aku mencoba menarik oksigen. Di ruang tamu yang berjarak hanya beberapa meter dariku, suara itu terdengar lagi. Tawa Budi. Tawa yang dulu menjadi musik favoritku, tawa yang selalu bisa meredakan lelahku sepulang kerja, kini terdengar seperti gesekan paku di atas papan tulis. Mengilu, menyayat, dan asing. Ia tidak tertawa bersamaku, ia tertawa menertawakanku. Suara wanita itu, Maya, terdengar manja, mendayu-dayu dengan nada kepemilikan yang menjijikkan. Aku bisa membayangkan ia sedang memainkan ujung rambutnya atau menyentuh lengan suamiku. "Ah, kamu tenang saja," jawab Budi dengan nada santai yang membuat perutku mual. Ada bunyi denting gelas beradu dengan meja kaca. Selama ini aku yang mengurus semua administrasi. Dia cuma tahu tanda tangan. Kalau aku bilang itu berkas pembaharuan asuransi atau pajak, dia akan langsung tanda tangan tanpa membaca satu baris pun. Air mata yang sejak tadi menggenang di pelupuk mataku perlahan menetes. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Percaya buta. Ya, itulah dosaku yang terbesar. Mempercayai laki-laki yang kini duduk di sofa yang kubeli dengan bonus tahunanku, merencanakan kehancuranku bersama wanita lain. Lagi pula, lanjut Budi, suaranya kini terdengar lebih rendah, seolah sedang membagikan rahasia kotor. Rumah ini terlalu besar untuk dia urus sendirian nanti. Lebih baik kita jual saja setelah urusan pengadilan selesai. Benarkah? Pekik Maya kegirangan. Ih, aku jadi nggak sabar. Tapi gimana kalau anaknya nolak? Anak kecil gampang dibujuk, tukas Budi meremehkan. Nanti juga kalau dikasih mainan baru atau liburan ke luar negeri, dia lupa. Yang penting sekarang, kita pastikan dulu ibunya keluar dari sini tanpa membawa banyak tuntutan. Aku sudah siapkan skenarionya. Tanganku mengepal begitu erat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan, menciptakan rasa sakit fisik yang kubutuhkan untuk tetap sadar. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada seakan ingin mendobrak keluar. Rasanya seperti ada gempa bumi yang terjadi di dalam tubuhku, meruntuhkan pilar-pilar kesabaran yang selama ini kubangun. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan kegelapan di balik kelopak mata menelan visualisasiku tentang mereka berdua. Bau parfum Maya yang menyengat, campuran vanila murah dan melati mulai merayap masuk ke lorong tempatku bersembunyi, mencemari udara rumahku. Rumahku. Tunggu, ini rumahku. Kesadaran itu menghantamku seperti petir. Lantai marmer tempat mereka berpijak, gorden sutra yang mungkin sedang mereka pandangi, lukisan abstrak di dinding yang Budi sebut aneh, tapi tetap kupajang. Semuanya adalah hasil keringatku. Budi memang bekerja, tapi akulah yang menabung mati-matian untuk uang muka rumah ini. Akulah yang begadang mengerjakan proyek tambahan demi melunasi cicilan lebih cepat. Dan sekarang, dia berani berbicara tentang menjualnya, tentang mengusirku. Rasa takut yang tadi melumpuhkan kakiku perlahan menguap, digantikan dengan energi panas yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Getaran di tanganku berhenti. Nafasku yang tersenggal-senggal mulai melambat, menjadi tarikan-tarikan panjang yang penuh determinasi. Aku bukan wanita lemah yang bisa mereka singkirkan seperti sampah. Aku bukan boneka bodoh yang hanya bisa tanda tangan tanpa membaca. Aku membuka mata. Lorong di depanku tampak remang-remang, tapi cahaya lampu kuning hangat dari ruang tamu memanggilku untuk masuk ke arena.
Aku bisa mendengar suara gesekan kain sofa. Mungkin mereka sedang berpelukan, mungkin mereka sedang berciuman. Biarlah, biar aku melihat betapa rendahnya mereka jatuh. Langkah pertamaku terasa berat, seolah ada beban besi yang mengikat pergelangan kakiku. Namun langkah kedua terasa lebih ringan. Langkah ketiga aku sudah tidak lagi peduli apakah lantai kayu di bawahku berderit atau tidak. "Kalau bajunya Inara bagaimana?" tanya Maya lagi. Suaranya terdengar semakin dekat. "Tenang sayang, nanti aku suruh orang loakin semuanya. Atau dibakar juga nggak masalah," jawab Budi disusul tawa kecil. Darahku mendesir hebat. Dibakar. Dia ingin membakar kenanganku, identitasku, eksistensiku di rumah ini. Cukup. Aku melangkah keluar dari balik dinding pembatas. Cahaya lampu ruang tamu langsung menyorot wajahku. Namun aku tidak berkedip. Mataku langsung terkunci pada pemandangan di depan sana. Budi duduk bersandar di sofa krem favoritku. Satu tangannya merangkul bahu Maya yang mengenakan gaun merah mencolok. Kaki wanita itu diangkat, diletakkan di atas pangkuan suamiku. Ada gelas anggur, gelas kristal hadiah pernikahanku dari ibu, di meja setengah kosong. Dunia seakan bergerak dalam gerak lambat. Aku melihat debu-debu halus beterbangan di bawah sorotan lampu gantung. Aku mendengar detak jam dinding yang berirama monoton. Awalnya mereka tidak menyadari kehadiranku. Budi sedang menunduk membisikkan sesuatu ke telinga Maya yang membuat wanita itu terkikih genit. Pemandangan itu begitu intim, begitu domestik, dan begitu menjijikkan karena dilakukan di atas penderitaanku. Aku tidak langsung berteriak. Aku hanya berdiri di sana, di ambang batas antara ruang makan dan ruang tamu, membiarkan kehadiranku mengisi ruangan seperti kabut tebal yang mencekik. Aku berdiri tegak, merapikan sedikit kerah bajuku yang kusut, mengangkat daguku tinggi-tinggi. Aku ingin mereka melihatku. Bukan sebagai istri yang lelah dan menyedihkan, tapi sebagai pemilik lahir dari semua yang sedang mereka nikmati. "Hei!" Satu kata itu meluncur dari bibirku dengan nada yang sangat datar, nyaris tanpa emosi, namun tajam membelah udara. Efeknya instan, tawa Maya terputus di tengah jalan, seperti kaset rusak. Tubuh Budi menegang seketika. Perlahan, dengan gerakan kaku seperti robot yang kehabisan minyak, Budi menoleh ke arahku. Wajahnya yang tadi merah padam karena tawa dan mungkin sedikit alkohol, kini memucat drastis dalam hitungan detik. Matanya membelak lebar, pupilnya mengecil saat menangkap sosokku berdiri tegak hanya beberapa langkah dari mereka. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar, hanya hembusan nafas kagat yang terdengar menyedihkan. Maya, yang menyadari perubahan drastis pada Budi, ikut menoleh. Wajah cantiknya yang dipoles riasan tebal seketika berubah menjadi topeng ketakutan. Dia buru-buru menurunkan kakinya dari pangkuan Budi, menyenggol gelas anggur di meja hingga terguling. Prang! Bunyi pecahan gelas kristal itu memecah kesunyian yang mencekam. Cairan merah tumpah merembes ke taplak meja putih, menyebar seperti noda darah. Namun tak satu pun dari kami yang bergerak untuk membereskannya. Aku menatap pecahan gelas itu sejenak, lalu kembali menatap mata suamiku. Mata yang dulu kupuja kini hanya terlihat seperti lubang hitam penuh kebohongan. "Lanjutkan," kataku pelan, namun suaraku bergema di seluruh ruangan yang kini sunyi senyap. Aku melangkah maju satu langkah. Bunyi tapak kakiku terdengar tegas di lantai. "Kenapa diam, Mas?" Sindirku merasakan adrenalin mengambil alih seluruh sistem syarafku. Rasa sakit hatiku telah bermutasi menjadi kekuatan yang dingin dan mematikan. Aku tidak lagi gemetar. Aku adalah badai yang baru saja mendarat. Budi mencoba bangkit berdiri. Tangannya gemetar saat mencoba meraih pegangan sofa. "Sayang, dengar, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Diam," bentakku. Suaraku tidak lagi pelan, volumenya naik, memancarkan otoritas yang belum pernah ia dengar selama 10 tahun pernikahan kami. Budi terhempas kembali ke sofa, tampak kerdil dan menyedihkan. Maya di sebelahnya merapatkan tubuh ke sudut sofa, mencoba menyembunyikan diri, seolah-olah dia bisa menghilang jika dia cukup diam.
Aku menatap mereka berdua, merekam setiap detail ketakutan di wajah mereka. Momen ini, detik ini, adalah titik balik. Tidak ada lagi istri yang penurut. Tidak ada lagi wanita yang bisa dibohongi dengan alasan lembur atau dinas luar kota. Di ruang tamu yang hangat ini, di bawah atap rumah yang kubangun dengan keringatku, aku berdiri sebagai hakim atas pengkhianatan mereka. Dan palu sidang sudah kuangkat tinggi-tinggi, siap untuk dijatuhkan. Lantai marmer ruang tengah terasa dingin menusuk telapak kakiku. Kontras dengan darah yang mendidih. Mengalir deras memacu adrenalin ke seluruh tubuhku. Aku melangkah keluar dari balik partisi kayu jati penyekat ruangan itu. Langkahku pelan, namun setiap pijakannya terasa berat, seolah membawa beban kehancuran rumah tangga yang selama ini kujunjung tinggi di atas pundakku. Suara tawa renyah Maya yang baru saja memenuhi ruangan itu terpotong seketika. Seakan ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Hening. Keheningan yang begitu pekat, begitu menekan, hingga aku bisa mendengar dengungan mesin pendingin ruangan yang berhembus pelan di sudut ruangan. Aroma parfum Maya, bau melati yang terlalu menyengat dan murahan, masih menggantung di udara, bercampur dengan aroma kopi yang mereka nikmati sambil merancang kehancuranku. Wajah Mas Budi, pria yang 10 tahun lalu berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungiku, kini tampak seputih kertas. Matanya terbelalak. Pupilnya mengecil drastis saat menangkap sosokku berdiri tegak di hadapan mereka. Gelas kopi di tangannya gemetar hebat. Denting halus terdengar saat keramik itu beradu dengan piring tatakannya, mengkhianati ketenangan palsu yang coba ia pertahankan. Maya, di sisi lain, langsung menarik tubuhnya menjauh dari Mas Budi. Sebuah gerakan refleks pengecut yang justru semakin memuakan untuk dilihat. "Teruskan," kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Rendah, serak, namun tajam seperti silet yang baru diasah. Tidak ada air mata. Air mataku sudah kering, digantikan oleh bara api yang siap melalap habis kepalsuan mereka. Kenapa berhenti? Mas Budi tergagap, mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen. Ia mencoba berdiri, kedua tangannya terangkat dengan gestur menenangkan yang klise dan menyedihkan. "Dinda, sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu salah dengar." Aku tertawa, tawa yang hampa tanpa rasa humor sedikit pun. Aku melangkah semakin dekat membiarkan bayanganku menimpa wajah mereka yang ketakutan. Merencanakan untuk membuatku terlihat gila, lalu perlahan menyingkirkanku supaya kalian bisa menikmati uang asuransi dan rumah ini. Aku menatap Maya. Wanita itu menunduk, tidak berani menatap mataku. Rambutnya yang dilaundry rapi tampak berantakan karena kepanikan. "Dan kamu, Maya, teman macam apa yang menusuk dari belakang saat aku memberimu tumpangan hidup? Aku memberimu makan, memberimu pekerjaan, dan ini balasanmu?" Maya akhirnya bersuara, cicitan kecil yang menyedihkan. "Saya," bentakku. Gema suaraku memantul di dinding-dinding ruang tamu, membuat lukisan pernikahan kami yang tergantung miring di dinding seolah ikut bergetar. "Jangan berani-beraninya kamu melempar kesalahan. Dibutuhkan 2 orang pengkhianat untuk menari di atas penderitaan orang lain." Mas Budi akhirnya menemukan keberaniannya kembali. Atau mungkin lebih tepatnya kebodohannya. Wajah pucatnya kini berubah merah padam, campuran antara rasa malu dan amarah karena tertangkap basah. Ia melangkah maju, mencoba menggunakan postur tubuhnya yang lebih besar untuk mengintimidasi. Taktik lama yang dulu selalu berhasil membuatku ciut, tapi tidak hari ini. "Cukup, Dinda. Kamu sedang emosi. Pikiranmu kacau. Kita bicara baik-baik di kamar," katanya dengan nada memerintah, tangan kanannya hendak meraih lenganku. Dengan gerakan cepat aku menepis tangannya kasar. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Aku jijik, Mas." Aku menarik nafas panjang, menghirup udara yang terasa sesak oleh pengkhianatan, lalu menatapnya tepat di manik matanya. "Selama ini aku diam. Aku pura-pura buta saat kamu pulang larut dengan bau parfum wanita lain. Aku pura-pura tuli saat kamu berbisik-bisik di kamar mandi. Tapi ketika kamu mulai membicarakan nyawaku..." Mas Budi mendengus kasar. Topeng suami penyayang itu akhirnya runtuh sepenuhnya, menampilkan wajah aslinya yang arogan dan meremehkan. "Halah, jangan dramatis. Kamu itu istri yang tidak tahu diuntung. Siapa yang menghidupimu selama ini? Siapa yang membayarmu? Hah?" Kata-kata itu,
Kalimat yang selalu ia gunakan untuk mengkerdilkan jiwaku selama bertahun-tahun. Dulu, kalimat itu akan membuatku menangis di pojok amar. Tapi sekarang, kalimat itu justru menjadi bensin yang menyulut keberanianku. Aku berjalan menuju meja nakas di samping sofa, mengambil map coklat yang sengaja kuletakkan di sana. Dokumen-dokumen yang selama ini kusembunyikan. Aku lemparkan ke atas meja kopi, tepat di depan wajah mereka. Kertas-kertas berserakan, menutupi cangkir kopi mereka yang belum habis. Baca itu, tantangku dingin. Mas Budi melirik dokumen itu, sertifikat rumah, BPKB mobil, dan bukti transfer rekening. Bagaimana Mas Budi? Tanyaku dengan senyum sinis. Rumah ini, rumah mewah yang kamu banggakan di depan teman-teman kantormu, ini warisan ayahku. Sertifikatnya atas namaku. Mobil yang kamu pakai untuk menjemput pelacur ini, itu dibeli dari hasil penjualan tanah kakekku. Kamu? Wajah Mas Budi berubah dari merah padam kembali menjadi pucat pasi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Rahangnya mengeras, urat-urat di lehernya menonjol. Ia sadar, senjata utamanya, dominasi finansial ternyata hanyalah ilusi yang ia ciptakan sendiri. Kamu tidak bisa begok keserahku, desisnya. Aku bisa dan aku akan melakukannya, potongku cepat. Aku menunjuk ke arah pintu utama yang tertutup rapat. Detik ini juga, keluar dari rumahku, bawa wanita murahan ini bersamamu. Suasana menegang. Maya mulai terisak pelan, air mata buaya yang tidak lagi mempan. Mas Budi mengepalkan tangannya kasar. Matanya menatapku dengan kebencian yang murni. Ini rumahku juga. Coba saja gugat, balasku tenang, meski jantungku bergemuruh hebat di dalam dada. Silahkan sewa ahli hukum termahal pun, Mas. Kebutuhannya kamu masih mengingat tata krama dan perikahadiannya? Mendengar kata rekaman dan penjara, lutut Maya lemas. Ia merosot ke lantai memegang kaki Mas Budi. Mas, kita harus pergi. Aku nggak mau di penjara, Mas, rengeknya panik. Mas Budi menepis tangan Maya dengan kasar, lalu menatapku dengan tatapan yang seolah ingin menelanku hidup-hidup. Kamu akan menyesal, Dinda. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Lebih baik aku hidup susah membesarkan putra sendirian, daripada membiarkan dia tumbuh melihat ayahnya yang seorang pengkhianat dan pembunuh berdarah dingin. Jawabku tegas. Pergi, sekarang. Mas Budi berdiri diam selama beberapa detik, menimbang-nimbang pilihannya. Namun melihat sorot mataku yang tak lagi menyisakan ruang untuk negosiasi, bahunya akhirnya turun. Kekalahannya nyata. Ia menyambar kunci mobil di atas meja. Kunci mobil yang sebenarnya milikku tapi aku biarkan dulu untuk saat ini, agar mereka cepat enyah. Ingat ini Dinda, geramnya. Sambil menunjuk wajahku, ludahnya muncrat saking emosinya. Kamu akan menyesal telah membuat Ganit marah. Bagi aku, ini sudah selesai sejak kamu memilih dia. Balasku datar. Mas Budi berbalik kasar, menyonggong bahu Maya yang masih sededukan agar segera bangun. Mereka berdua berjalan tertatih-tatih menuju pintu. Pemandangan punggung mereka yang menjauh memberikan sensasi aneh di dadaku. Campuran antara rasa sakit yang menyayat hati karena hilangnya sebuah keluarga, dan kelegaan besar karena berhasil membuang racun dari hidupku. Pintu depan terbanting keras meninggalkan getaran di dinding rumah. Suara mesin mobil menderu di luar, lalu menjauh, dan akhirnya hilang ditelan hiruk-pikuk jalan raya. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu yang kini sunyi senyap. Kakiku terasa lemas seketika, dan aku ambruk ke sofa. Nafasku memburu. Tanganku gemetar hebat saat aku melihat sekeliling ruangan yang kini terasa begitu luas dan kosong. Sunyi. Namun kali ini bukan sunyi yang mencekam. Ini adalah sunyi yang membawa damai. Aku menatap foto putra di atas meja buffet. Wajah polosnya yang tersenyum memberiku kekuatan baru. Air mata akhirnya menetes. Bukan karena sedih menghilangkan suami bajikan itu, tapi karena rasa haru. Aku berhasil. Aku berhasil melindungi dia. Aku berhasil mempertahankan istana kami. Malam ini, rumah ini mungkin terasa dingin dan sepi. Tapi setidaknya, rumah ini sudah bersih. Tidak ada lagi kebohongan yang bersembunyi di balik tirai, tidak ada lagi rencana jahat yang disusun di meja makan. Malam ini aku akan memeluk putra erat-erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku akan tidur tanpa rasa takut akan hari esok. Badai terbesar sudah berlalu, dan aku masih berdiri tegak. Suara roda koper yang bergesekan kasar dengan lantai marmer ruang tamu menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan malam itu. Bunyi itu terdengar menyakitkan, seperti kikir yang menggesek tulang. Namun bagiku, itu adalah simfoni kemenangan. Aku berdiri tegak di ambang pintu utama, tangan bersih dekap di dada,
menatap punggung laki-laki yang selama 10 tahun terakhir ini berbagi tempat tidur denganku. Budi tidak menoleh, bahunya merosot, kehilangan segala arogansi yang biasanya ia pamerkan saat memerintahku di rumah ini. Di tangannya hanya ada satu koper besar berisi pakaian-pakaiannya, sisanya perabotan, lukisan, kenangan dan tentu saja sertifikat rumah ini tetap berada di tempatnya, tetap menjadi milikku. Di luar pagar, di bawah temaram lampu jalan yang dikerubungi laron, sebuah taksi online sudah menunggu. Maya duduk di kursi belakang, wajahnya tersembunyi di balik kaca jendela yang gelap. Ia tidak berani menampakkan batang hidungnya lagi setelah aku melabrak harga dirinya hingga tak bersisa 1 jam yang lalu. Perempuan itu tahu tempatnya sekarang, bukan sebagai nyonya baru di istanaku, melainkan sebagai penampung sampah yang baru saja kubuang. Budi berhenti sejenak tepat di depan pintu gerbang besi yang dingin. Ia berbalik perlahan, wajahnya kacau, matanya merah, campuran antara amarah yang tertahan dan rasa malu yang menghancurkan ego kelaki-lakiannya. Ada jeda panjang yang menggantung di udara, diisi oleh suara jangkrik dan desau angin malam yang menusuk tulang. Dewi, suaranya parau, terdengar asing di telingaku. Kamu yakin mau melakukan ini? Kamu mengusir ayah dari anakmu sendiri di tengah malam begini? Aku tertawa pelan, tawa yang kering, tanpa humor sedikit pun. Hati nurani, aku ulangi kata itu, seolah-olah rasanya pahit. Kamu bertanya soal hati nurani setelah merencanakan untuk menyingkirkan istrimu demi perempuan itu. Kamu yang membunuh hati nurani di rumah ini, Mas. Aku hilaf, Wi. Kita bisa bicara baik-baik besok. Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu, potongku tajam. Tatapanku menusuk langsung ke manik matanya, memaksanya untuk tidak membuang muka. Dan jangan berani-berani memanipulasi situasi seolah aku yang jahat di sini. Kamu bukan pergi karena aku emosional, kamu pergi karena kamu ketahuan. Budi terdiam, rahangnya mengeras. Ia melirik ke arah jendela lantai 2, tempat kamar Putra berada. Rasa bersalah sekilas melintas di wajahnya, namun segera tertutup oleh ego. Ini rumahku juga, desisnya, mencoba menggali sisa-sisa otoritas yang sudah hangus. Bukan, jawabku tenang, namun setiap suku kata ku tekankan dengan pasti. Baca lagi perjanjian pranikah yang dulu kamu anggap remeh. Baca lagi sertifikat yang tersimpan di brankas. Rumah ini, tanah ini, bahkan mobil yang sering kamu pakai untuk menjemput pelacurmu itu, semuanya atas namaku, warisan orang tuaku. Ia tidak bisa membantah, fakta hukum lebih tajam daripada pisau dapur manapun. Budi mendengus kasar, lalu membalikan badan, menyeret kopernya keluar gerbang. Bunyi roda koper itu menjauh, beradu dengan aspal jalanan, lalu berhenti saat bagasi taksi dibuka. Aku tidak menunggu sampai mobil itu menghilang. Dengan satu gerakan tegas, ku tarik pintu jati yang berat itu. Ia sedang sibuk mengoleskan mentega ke rotinya. Sedikit berantakan, tapi terlihat sangat menggemaskan. "Selamat pagi, jagoan Mama," sapaku ceria, mengecup puncak kepalanya. "Pagi," jawabnya dengan mulut penuh. "Jadi dong, kita beli komik yang kamu mau, terus makan es krim sepuasnya," jawabku sambil menuangkan susu ke gelasnya. Rumah ini tidak lagi terasa seperti medan perang atau panggung sandiwara. Dinding-dindingnya tidak lagi menyimpan rahasia kelam atau bisik-bisik pengkhianatan. Kini, setiap sudut rumah memantulkan cahaya kami berdua. Foto-foto Budi sudah tidak ada, digantikan oleh lukisan hasil karya Putra dan foto-foto liburan kami berdua. Aku duduk di hadapan Putra, menyesap teh hangatku sambil memandanginya. Dulu aku takut menjadi janda. Aku takut tidak bisa membesarkan anak sendirian. Aku takut pada stigma masyarakat. Tapi ketakutan itu hanyalah bayang-bayang semu yang diciptakan oleh ketergantungan yang tidak sehat. Sekarang aku sadar, aku jauh lebih kuat dari yang pernah kuduga. Aku berhasil mempertahankan istanaku, melindungi anakku, dan yang terpenting, menyelamatkan diriku sendiri. Budi dan Maya mungkin sekarang sedang saling menyalahkan di sebuah kontrakan sempit, meratapi nasib mereka yang hancur karena keserakahan sendiri. Tapi itu bukan lagi urusanku. "Mama lagi mikir apa, sayang?" tanya Putra membuyarkan lamunanku. Aku meletakkan cangkir tehku dan meraih tangan mungilnya di atas meja. "Mama cuma lagi mikir, sayang, kita tim hebat banget."
Putra nyengir lebar, menampilkan deretan gigi susunya. Iya dong, tim hebat. Betul, tim hebat, ulangku. Di luar, burung gereja berkicau riuh di dahan pohon mangga. Angin pagi meniupkan harapan baru ke dalam rumah kami. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi air mata palsu. Yang tersisa hanyalah harmoni. Harmoni baru yang kami ciptakan sendiri, nada demi nada, dalam kedamaian yang kami perjuangkan dengan susah payah. Dan bagiku, ini adalah akhir bahagia yang sesungguhnya.